Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Murid yang Bahagia Channel. Jadi, gimana kabar teman-teman semua? Kabar baik di sini, semoga kabar baik di sana juga. Jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Brian, host Murid yang Bahagia. Mungkin teman-teman sudah pada kangen juga atau baru ketemu lagi. Jadi baru ada kesempatan lagi kita baru buat video ini. Jadi sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan podcast dulu ini. Mungkin teman-teman sudah tahu, tapi belum tentu narasumber kita tahu pada hari ini. Sorry ya teman-teman, ada suara. Tapi saya harap mic ini cukup keras dan terdengar sampai ke teman-teman semua. Jo, oke baik. Jadi, podcast Murid yang Bahagia nih Miss Nuno. Jadi kenapa podcast ini dibuat? Itu karena dulu ada satu program namanya ISMA, itu salah satu program pertukaran pelajar belajar satu semester di luar negeri. Itu dari kampus Merdeka. Jadi persiapan itu saya cukup lama banget, bahkan sebelum perkuliahan dimulai. Bahkan sebelum perkuliahan itu dimulai. Jadi bebannya yang saya persiapkan itu lumayan besar, mulai sekitar 2 tahun lah. Terus pada saat momen itu saya apply dengan sangat percaya diri bahwa saya bakalan nanti keterima nih. Dan setelah apply dan akhirnya saya gagal, itu cukup menjadi sangat sedih buat saya. Saya sempat galau beberapa hari, minggu bahkan untuk mengetahui, oh jadi ketika gagal saya ini apakah saya akan stop belajar? Apakah saya akan tidak belajar lagi? Apakah saya akan bermalas-malasan? Seperti itu. Jadi dari momen itu saya mengangkat kayaknya kita sebagai manusia ini, individu, kita bakalan terus belajar setiap hari. Jadi dari itu saya melihat, berarti kalau kita belajar setiap hari, kita artinya menjadi murid. Jadi kalau kita belajar setiap hari, bagaimana caranya kita jatuh cinta terhadap belajar itu? Bagaimana caranya kita menjadi nyaman ketika belajar itu? Yaitu membuat diri kita bahagia, entah itu dengan adanya cemilan-cemilan di sampingnya kita, atau dengan adanya tempat-tempat yang nyaman buat belajar dan segala macam lingkungan. Jadi makanya nama podcast ini yaitu Murid yang Bahagia. Itulah kenapa nama podcast ini Murid yang Bahagia. So, jadi pada kesempatan kali ini saya dan Miss Nuno akan membahas salah satu topik, yaitu terkait isu atau cerita lingkungan lebih tepatnya. Jadi topiknya tidak terlalu berat tapi lumayan penting nih. Terlebih ada berita-berita viral juga kemarin, sepertinya cukup menarik kalau kita bahas, apalagi Miss Nuno lumayan dalam di bidang tersebut. So mungkin kita bakalan lebih bertanya ke pengalaman pribadi dan bagaimana sih kita peduli sebagai umat manusia, pelajar, masyarakat dan segala macam terkait isu lingkungan ini. Sebelum mulai mungkin Miss Nuno mau perkenalkan diri dulu, namanya siapa, terus hobinya apa, terus pendidikannya, atau mau disebut juga tidak apa-apa, atau disebut juga boleh-boleh banget. So mau perkenalan diri dulu Miss Nuno? Boleh. Pegang ya? Oh berat. Berat dong. Oke. Oke, halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Nurul, akrab disapa Nume. Sekarang saya sudah menyelesaikan studi dan sekarang sudah bekerja. Itu, ada lagi pertanyaannya? Hobinya apa sih Miss Nuno? Saya penasaran. Hobi, kalau hobi tuh biasanya dengar musik, terus lihat-lihat sekitar, lihat-lihat sekeliling, kayak observasi untuk data pribadi. Terus yang ketiga tuh biasanya nonton. Nonton apa nih Miss Nuno? Nonton biasanya tuh Netflix, serial Netflix, atau mungkin juga kadang anime. Saya juga nonton anime. Oke, mungkin itu sedikit gambaran terkait Miss Nuno hobinya apa, dan ternyata Miss Nuno ini sudah menyelesaikan pendidikannya ya. S1 atau S2 nih Miss Nuno? Sekarang S1, alhamdulillah S1. Oke. So, mungkin kita bakalan dive into the communication kita, pembahasan kita pada malam ini yaitu terkait isu lingkungan. Apakah Miss Nuno sudah siap? Ready. Oke, dan jadi mungkin boleh diceritakan dulu Miss Nuno latar belakang atau kesehariannya Miss Nuno ini saat ini sekarang apa sih sebenarnya?
Kalau bicara soal keseharian, sekarang saya bekerja, alhamdulillah saya bekerja sekarang ini di salah satu, bukan salah satu sih, tapi satu-satunya toko ramah lingkungan yang ada di Kota Makassar. Terus kesibukannya selain kerja juga apa ya? Mungkin main sama teman dan melakukan beberapa kegiatan aktivitas lainnya menyibukkan diri. Seperti itu sih Kak. Oh, sangat sibuk ya, sangat sibuk banget ini Miss Nono ini. Maaf ya teman-teman untuk suara yang ini karena kami sedang berada di salah satu kafe yang mungkin teman-teman tahu kalau dia panggil customernya dia menyebutnya kan. Oke. Jadi saat ini Miss Nono sudah bekerja di salah satu usaha yang bergerak di bidang lingkungan juga ya berarti Miss Nono. Bisa dibilang seperti itu. I see. Nah, menurut Miss Nunu, kapan Miss Nunu ini punya ketertarikan sendiri terkait isu lingkungan? Kapan Miss Nunu merasa aware terhadap dirinya kalau kita ini sebagai makhluk individu, sebagai masyarakat, kita ini perlu tahu terkait isu lingkungan, terkait pentingnya lingkungan, hutan, ataupun segala macam yang menurutnya Miss Nunu bakalan berdampak besar kepada masyarakat. Itu tuh berawal dari ini sih Kak. Jadi saya tuh lulusan ilmu kelautan. Nah kemarin tuh ambil ilmu kelautan karena sering-sering ke lapangannya, melihat-lihat kegiatan mahasiswanya tuh lebih sering ke lapangan kan. Nah dari situ tuh karena sering ke lapangan, jadi sering lihat-lihat apa sih atau bagaimana sih kabar laut sekarang, atau kenapa ya di laut tuh banyak sampah. Terus kenapa ya orang-orang tuh buang sampah, orang-orang pulau, orang-orang pesisir itu tuh buang sampah di laut. Kayak gitu sih Kak, jadi mulai kayak aware. Karena selama menjadi mahasiswa tuh kita tuh dikasih tahu kalau laut itu bukan cuma soal pemandangan, tapi di dalam tuh ada ekosistemnya di dalam. Jadi kayak ada ikan, ada rumah ikan, ada juga kehidupan lah yang ada di dalamnya gitu. Berarti lebih berangkat dari keresahannya Miss Nunu sendiri dong berarti. Kenapa orang-orang buang sampah ke laut? Masyarakat, bahkan orang pesisir sendiri juga buang sampah sendiri di sana ya Miss Nunu? Oke. Jadi menurutnya Miss Nunu ini, apakah mereka buang sampah itu karena memang tidak diakomodasi oleh pemerintah atau itu sudah menjadi kebiasaan dari sananya menurut dugaannya Miss Nunu? Jadi tuh awalnya saya pernah ke rumah teman saya yang di dekat bibir pantai. Nah di situ tuh kami jalan sore-sore, terus banyak sampah. Ada orang yang buang sampah langsung dibuang jika. Nah terus gue pikir gue tanya ke temanku yang tinggal kan di daerah situ. Nah kenapa orang buang sampah di laut? Terus bilang karena bakal terbawa di arus. Katanya seperti itu. Padahal kalau mau dilihat, maksudnya sebagai orang yang tahu kalau laut tuh bakal bawa aja kembali sampah tak, entah itu beberapa tahun ke depan atau mungkin beberapa ratus tahun ke depan gitu. Jadi kayak menjadi sesuatu yang kupertanyakan ke diriku juga sih Kak gitu. Karena kalau soal pemerintah tuh mungkin itu tadi sih, karena masyarakat sudah lama membuang sampah di pesisir pantai, terus tidak ada memang kayak mobil sampah yang angkut sampah-sampah masyarakat yang ada di pesisir atau mungkin ya di masyarakat pulau, ya mereka juga buang sampahnya mau ndak mau ya ke laut. Paling tuh mungkin yang mereka bisa olah ya sampah plastik yang tapi tidak terlalu banyak gitu Kak. Kayak mungkin sekarang tuh masyarakat pulau mulai kayak sadar, kayak bikin ekobrik tuh yang kayak bikin tempat duduk kayak gitu. Terus sampahnya dipadatkan gitu. Oke, berarti adanya permasalahan orang buang sampah ke laut ini pertama memang sudah menjadi culture atau kebiasaan. Kedua memang pemerintah tidak mengakomodasikan memberikan wadah untuk di mana sih seharusnya sampah ini dikumpulkan dan pada akhirnya dibuang ke laut lagi. Seperti itu ya Miss Nuno.
Tapi pada saat itu, tapi mungkin sekarang mungkin ada beberapa lokasi pantai yang sudah aware mungkin ya, sampahnya sudah mulai dikumpulkan dan segala macam. Tapi itu mungkin cuma beberapa, kalau dihitung jari atau hitung ratusan di pantainya kita ini sebagai Indonesia kan cukup banyak sekali kan. Apalagi ada pantai yang khusus menjadi tempat wisata, ada pantai yang khusus menjadi orang tempat tinggal itu sendiri, menjadi rumahnya mereka, bahkan laut itu menjadi mata pencarian mereka kan. Nah, kembali lagi, berarti kalau kita misalkan nih melihat ke belakangan lagi. Oke, kita coba lihat 1 atau 2 tahun ke belakangan. Menurutnya Miss Nunu seberapa percaya diri Miss Nunu kalau bakalan ke depannya masyarakat Indonesia atau bahkan masyarakat pesisir ini bakalan lebih aware atau bakalan ke depannya lebih berkurang lagi orang buang sampah ke laut, bahkan mereka lebih mau kalau sampahnya itu dikumpulkan dan bahkan dibikin eco break, entah itu berarti pendauran ulang dan pemanfaatan limbah tersebut kan. Nah, seberapa percaya diri dan seberapa visioner sih Miss Nunu melihat ini? Karena kan tidak semua bisa kita tempat bilang, oh kayaknya dengan adanya ini bakalan begini, itu terlalu menduga-duga. Coba kita lebih melihat seberapa percaya diri atau visionernya Miss Nunu melihat hal ini dengan kebiasaan masyarakat Indonesia sendiri. Seberapa visioner ya melihat beberapa tahun ke depan ya Kak? Kayak itu sebenarnya banyak fakta sih yang menyebutkan bahwa ini tuh kan kalau bisa dibilang tuh backgroundku memang tentang laut nih Kak. Jadi bahas soal lingkungan laut. Tapi untuk kerjaanku sekarang itu juga bahas soal lingkungan, tapi fokusnya tuh mungkin di daratan gitu. Jadi satu di laut, satu di daratan. Jadi kayak dua pandangan yang kutemukan sebenarnya selama sebagai mahasiswa dan selama saya bekerja. Jadi kalau sekarang tuh kayaknya kalau 5 tahun ke depan tuh mungkin tidak akan sepenuhnya masyarakat tuh bisa beralih untuk kayak secepat itu Kak, karena yang perlu digaris bawah itu selama produksi masih ada dan masyarakat masih menggunakan, itu jadi salah satu tanggung jawab sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah karena memegang wewenang dan kuasa kan Kak. Nah, yang bisa dilakukan masyarakat tuh ya mengantisipasi dan mengurangi bagaimana mereka tidak menghasilkan sampah yang lebih banyak gitu Kak. Tapi ya mungkin 5 tahun ke depan masyarakat sudah mulai aware pun sekarang melihat dari tempat saya bekerja pun orang-orang sudah mulai sadar gitu pentingnya untuk menjaga lingkungan, pentingnya untuk menggunakan sesuatu yang bertanggung jawab, lebih bertanggung jawab lagi terhadap apa yang mereka gunakan, terhadap apa yang mereka pakai gitu lah Kak. Wow, cukup optimis banget ya teman-teman semua. Miss Nunu ini melihat perkembangan yang bakalan terjadi ke depannya. Karena Miss Nunu juga bergerak atau bekerja di bidang yang bukan di laut juga ya Miss Nunu. Oke. Berkaitan dengan lingkungan. Oke. Kalau kembali ke 2 atau 3 tahun belakangan ini Miss Nunu, apa yang membuat Miss Nunu yang sedih banget melihat momen saat itu, dan kenapa Miss Nunu sedih atau marah mungkin atau kasihan mungkin atau apapun yang membuat perasaan Miss Nunu tercampur aduk melihat kejadian itu, mungkin boleh diceritakan terkait hal itu Miss Nunu? Momen yang paling bikin sedih dan jadi sadar tuh sebenarnya itu tadi Kak, waktu jalan ke pantai sama temanku yang sore-sore itu, karena itu tuh kayaknya sekitar 2000, kayak setahun Mbak jadi mahasiswa ilmu kelautan. Jadi mulai ada pemahaman soal ekosistem laut dan sebagainya. Nah dari situ tuh sadar Kak, misalnya sedih Kak sebagai orang yang tahu dan tinggal di daerah situ dan tidak bisa Kak untuk melibatkan orang di sekitarku untuk peduli dan bertanggung jawab juga sama lingkungan.
Dan mungkin itu berangkat dari situ kayak kan ndak bisa juga tiba-tiba kak ndak boleh buang sampah di sini kak, ndak boleh bu, ndak boleh pak, atau pak jangan bakar sampah tak karena merusak udara, kan ndak bisa tiba-tiba seperti itu. Jadi merasa kak saat itu sedih kak karena ndak mampu kak untuk mengajak orang-orang sekitarku untuk melihat lagi lingkungan tidak hanya sekedar tempat tak tinggal gitu kak. Wow. Berarti kembali ke momen yang di awal tadi ya, Miss Nuna. Oke, saya mau ambil salah satu berita viral yang cukup viral kemarin, Miss Nunu. Saya ingin tahu bagaimana Miss Nunu melihat keadaan ini. Coba kita berbicara tentang hutan kemarin yang di Sumatera yang menyebabkan terjadinya banjir. Nah, salah satu faktor yang di sana atau salah satu faktor yang paling besar yang terjadinya banjir di sana adalah pemangkasan hutan. Itu faktor pertama. Yang kedua adalah hutan dibabat itu diganti menjadi kelapa sawit. Nah, pandangan Miss Nunu terhadap momen itu yang banjir karena hutan dibabat dan diganti kelapa sawit itu menurut Miss Nunu gimana? Agak ini ya bahasannya agak berat banget soalnya kayaknya bakal ada kubu-kubunya deh. Sebagai seorang yang tidak terlalu tahu soal sawit itu sendiri kak, cuma kalau untuk melihat kejadian yang banjir kemarin yang banyak sekali pohon-pohon yang gitu tuh memang bukan dari alam tapi karena memang ditebang oleh mesin. Kalau soal sawitnya sendiri tuh sebenarnya saya pribadi ya kak, sawitnya tuh bukan sawitnya yang disalahkan tapi cara ininya apa sih istilahnya tuh cara untuk orang-orang dalam membangun bisnisnya gitu kak. Jadi kan maksudnya keperluan sekarang tuh tentang sawit kan memang sekarang masih digunakan kan. Nah orang-orang yang di dalamnya tuh yang bertanggung jawab sebenarnya misal apakah sawitnya itu dilakukan tanpa harus membabat hutan, mungkin bisa dilakukan di lahan yang tidak harus membabat hutan misalnya. Karena salah satu penyebab banjir kemarin memang karena di sana kan banyak sawit juga kan kak. Jadi menurut saya kayaknya orang-orang yang mempunyai usaha di bidang sawit bukan paling tidak tapi harus bertanggung jawab, tidak hanya untuk mengambil atau memperoleh keuntungan tapi bertanggung jawab juga dengan lingkungan yang mereka pakai gitu kak, karena sangat berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar gitu. Wow, penting sih itu sebenarnya Miss Nunu. Jadi kalau Miss Nunu tahu Kania Cita, saya coba Kania Cita tahu. Itu salah satu foundernya Malaka Project. Nah dia pernah juga menyimpulkan bahwa sebenarnya bukan sawitnya yang salah, tapi tempat penanamannya itu tidak seharusnya ditanam di hutan yang memang kepentingannya untuk udara, oksigen dan banyak sekali lagi. Dan sawit sebenarnya itu menjadi problematika karena pertama produktivitas sawit di Indonesia dan di Malaysia itu sangat berbeda. Karena mungkin di sini ya, mungkin masyarakat yang penting tanam aja dulu sawitnya, yang penting panen aja dulu. Tapi di Malaysia itu sudah disortir dari awal, dari bibitnya itu harus sebaik mungkin yang bisa memproduksi kelapa sawit yang baik. Jadi kalau kita bandingkan di 2 hektar tanaman sawit di Indonesia, itu equal panennya atau sama dengan panennya 1 hektar di Malaysia. Jadi kita sawitnya itu kurang produktivitasnya sangat buruk banget. Jadi kalau mau dibilang sawitnya yang baik, mungkin kita bisa bilang Malaysia lebih unggul. Jadi mungkin kuncinya adalah kedepannya para petani sawit pertama dilarang memang untuk menanam sawit yang memang seharusnya tidak boleh ditanami sawit. Contohnya hutan. Karena itu hutan pertama bisa menyerap air sangat banyak kalau dibandingkan sawit karena sawit akarnya sangat serabut, sangat
kecil. Jadi tidak cukup kuat untuk menahan air yang banyak ketika hujan besar terjadi. Oke, mungkin itu sih kalau terkait pandangan terhadap sawit, karena banyak orang salah kaprah terkait sawit juga kan Miss Nunu sekarang di media sosial gitu. Oke. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya kali Miss Nunu. Oke. So, menurut Miss Nunu kegiatan atau kebiasaan kita sebagai umat manusia yang kegiatan yang paling kecil mungkin yang kita lakukan sehari-hari tapi tanpa kita sadari ini berdampak ke lingkungan. Kira-kira menurut Miss Nunu apa nih aktivitas atau kegiatan yang berdampak tidak secara langsung terhadap lingkungan tapi sering sekali diabaikan oleh para pelajar, mungkin masyarakat atau para individu seperti itu? Kayak kebiasaan kecil yang berdampak ke lingkungan ya Kak. Saya mau kasih fakta dulu teman-teman. Jadi kalau sekarang tuh Indonesia berada di posisi kelima sebagai penyumbang sampah terbesar di dunia dan berada di posisi kedua sebagai penyumbang sampah makanan terbesar di dunia. Jadi mungkin pernah Ki dengar sekarang tuh kayak jangan kau sisa makananmu, jangan kau sisa nasimu, nanti menangis Ki nasimu. Nah sebenarnya tuh berangkat dari bagaimana Ki bisa untuk bersyukur dengan apa yang kita makan. Nah yang jadi problematikanya sekarang adalah kebiasaan kecil yang sering kita abaikan itu bahwa sisa makanan tak itu tuh berpengaruh Ki untuk iklim. Nah secara halus mungkin ya itu sisa makanan yang ada di piring tak itu bisa Ki berpengaruh terhadap perubahan iklim gitu Kak. Berarti dalam kebiasaan kita kan memang juga makan ya Miss Nunu, apalagi kebutuhan rumah tangga makan. Berarti makanan yang kita sisa itu juga berdampak juga ya berarti. Guys jangan buang-buang makanan ya. Oke. Kalau misalkan Miss Nunu melihat, kalau Miss Nunu pernah melihat salah satu kegiatan lingkungan yang menurut Miss Nunu sangat berdampak dan berkesan, itu kegiatan apa itu dan apa menurut Miss Nunu yang sudah pernah mungkin dinonton mungkin atau dipelajari atau dibaca dan menurut Miss Nunu wah ini kegiatan lingkungan yang kalau bisa kita terapkan ataupun diterapkan di Indonesia atau yang ada sudah terapkan atau mungkin di lingkungan Makassar kalau kita bisa terapkan menurut Miss Nunu ini lumayan berdampak cukup besar. Entah itu nama kegiatannya kah, entah itu komunitasnya kah, entah itu salah satu aktivitasnya kah. Kira-kira menurut Miss Nunu kegiatan apa itu, komunitas apa itu, seperti apa? Mungkin ada gambaran dari Miss Nunu sendiri. Sebenarnya tuh banyak banget nih sih Kak orang-orang atau komunitas-komunitas yang memang berkecimpung untuk melakukan kegiatan yang memang ingin berdampak pada lingkungan. Sama kalau misalnya ditarik lebih jauh lagi, sebenarnya kalau misalnya tahu Ki hukum-hukum adat, itu tuh biasanya memang sudah menerapkan misal di Papua sama Maluku, itu tuh ada namanya hukum adat Sasi. Nah di situ tuh masyarakatnya dilarang untuk mengambil hasil dari laut ataupun dari hutan untuk beberapa jeda waktu kemudian nanti kalau misalnya sudah waktunya itu baru boleh dipanen supaya ekosistemnya tuh tetap pulih Kak. Jadi meskipun diambil ekosistem bisa memperbaiki dirinya sendiri. Terus sama mungkin pernah dengar Earth Hour. Bukan. Jadi tuh dia komunitas itu komunitas kayak misal dalam satu malam tuh harus mematikan lampu di misal dari jam 8, jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi tidak ada aktivitas listrik yang ada di dalamnya. Sama kayak misal hari Nyepi. Nah, hari Nyepi tuh secara data membuktikan kalau bisa mengurangi karbon dioksida di iklim gitu, di lapisan bumi gitu Kak. Terus sama apa lagi ya?
ya banyak lah sebenarnya kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sekitar tak, dan itu sebenarnya berdampak Ki ke lingkungan. Mungkin sama kalau biasa pergi Ki di rumahnya pulang kampung Ki, biasa tuh jam abis isya pasti mati mi lampu kan. Nah itu tuh sebenarnya secara langsung secara langsung menyumbang Ki kebaikan untuk lapisan iklim tak, lapisan alam tak gitu Kak. Oh, sangat menarik ya. Saya baru tahu kalau misalkan fakta nyepi itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi lingkungan juga sebenarnya kan. Oke, mungkin kita kembali ke generasi Gen Z. Oke, Kak Miss Nuni ini Gen Z atau milenial sebenarnya? Gen sih kayaknya Kak. Mungkin angkatan pertama Gen Z ya. Aduh, izin. Oke, mungkin kita bukan berkiblat sih. Mungkin kita melihat ke Gen Z aja karena mungkin Gen Z yang paling aktif di bidang media sosial bukan hanya menonton kali, tapi membuat video dan segala macam. Nah, kira-kira tapi kira-kira bagaimana sih generasi Z yang bisa memanfaatkan sosial media ini dan bisa berdampak terhadap lingkungan juga, mungkin melalui konten atau mungkin salah satunya melalui konten. Nah, konten apa nih yang bisa dibuat oleh anak-anak muda untuk nge-share, mungkin step-step awal apa yang harus dulu di-share dan kenapa itu penting untuk di-share. Mungkin dari insight-nya Miss Nunu ada? Untuk berbagi konten ya. Biasanya tuh misalnya zaman sekarang kan orang mana sih yang tidak bermain sosial media? Apalagi kayaknya generasi boomers tuh juga mulai main sosial media, even kayak meskipun itu Facebook. Tapi kalau generasi Gen Z sekarang tuh misal ada mungkin dia tahu Ki Pandawara kan Kak. Nah itu tuh menurutku sangat berdampak Ki, karena memunculkan Ki beberapa komunitas yang memang kayak bagus kayaknya kalau ditiru Ki Pandawara, kayak membersihkan aliran-aliran sungai yang kadang menyebabkan banjir. Terus kalaupun kita sendiri, dimulai dari kita sendiri tuh bisa dari mengkontenkan diri tak, misal membawa tumbler setiap hari atau mungkin belanja makanan tapi pakai wadah tas sendiri. Itu tuh sebenarnya bisa mungkin sekarang tuh belum terlalu terlalu terbangun mindsetnya orang, karena ada wadahnya, kenapa harus bawa wadah kemana-mana gitu. Cuma butuh memang untuk langkah demi langkah untuk membangun kebiasaan baru yang baik, karena sulit memang kalau malah jauh lebih sulit kalau misalnya tidak dimulai Kak gitu. Jadi bisa mulai dari diri kita sendiri. Even itu mau konten kan misal membawa tumbler sendiri atau membeli dengan wadah sendiri, gitu sih Kak menurutku. Atau bisa juga ada tuh kemarin tren yang tumpuk jadi satu, jadi setelah makan tuh tidak di makanan di piring tak tuh tidak bersisa dan ditumpuk semua jadi satu. Itu tuh menurutku jadi dua makna Ki. Yang pertama kita habiskan makanan tak, jadi mengurangi sampah makanan tentu saja. Terus yang kedua tuh lebih kayak menghormati orang yang sudah bekerja gitu. Wow, sangat insightful ya Miss Nunu. Atau mungkin para pelajar atau teman-teman yang mungkin introvert dan masih mau ceritanya kayak mau juga berdampak terhadap tanggung jawab sosial medianya, mungkin bisa nge-share kali juga ya kayak, daripada saya malu-malu nih, mending share aja deh, atau bantu temannya like, atau bantu yang repost, kan sekarang zamannya repost gitu kan. Nah, itu tadi. Atau bawa tumbler juga ternyata itu berdampak terhadap lingkungan teman-teman. Makanan habis piringnya itu berdampak baik juga. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang mungkin dari itu dulu kita bergeraknya, dan selebihnya mungkin kita bakalan aware sendiri. Kita bakalan punya namanya self aware terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita tonton, terhadap apa yang kita baca dan segala macam. Oke, mungkin ini pertanyaan dua terakhir yaitu bagaimana sih cara menegur orang yang tidak bertanggung jawab terhadap
lingkungan itu Miss Nunu, cara yang paling baik menurut Miss Nunu agar kegiatan atau tanggung jawabnya terhadap lingkungan itu bisa diberhentikan secara itu juga. Ya walaupun agak sulit ya, tapi menurut Miss Nunu yang sudah lama bergerak di bidang lingkungan juga, cara yang paling ampuh deh. Kira-kira gimana? Cara paling ampuh. Sebentar. Untuk memulai kebiasaan baru itu tuh pasti butuh waktu Kak. Cuma untuk menegur orang yang kayak mungkin menegur karena bukan tidak peduli ya, tapi kayak mungkin belum tahu informasinya, misal bumi kita sekarang bagaimana kondisinya. Jadi mungkin baiknya bisa kita hadiahi teman tak tumbler mungkin. Nah, bisa kita hadiahi tumbler atau mungkin dengan cara kayak ku hadiahkan kau ini, siapa tahu kan sering kau ngopi. Nah, boleh kau pakai ini tumbler yang kubelikan. Jadi mungkin secara tidak langsung itu bisa berdampak ke dirinya kalau dikasih ke hadiah tumbler. Nah, bisa ku bawa kemana-mana. Itu mungkin kayak contoh kecilnya sih Kak, gitu. Kayak bisa mulai dari situ dah. Maksudnya bisa mulai dari teman sekitar tak dulu. Tapi lebih baik kalau dimulai dari kita sendiri dulu. Ngena banget sih itu, mulai dari diri sendiri, jangan lihat orang lain dulu ya. Tapi kalau kita kasih tumbler agak cost ngeluarin biaya lagi nggak sih misalnya? Iya kan? Tapi ya demi dampak lingkungan yang baik, kenapa tidak sih? Itu kayak investasi jangka panjang banget ya. Tapi high risk, high return. Oke, pertanyaan terakhir Miss Nunu. Terakhir, kalau misalkan harus jawab dengan satu kalimat, kenapa lingkungan itu penting? Satu kalimat nih. Misalkan, lingkungan itu penting karena bla 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 bla. Nah, kira-kira jawaban Miss Nunu apa nih? Kenapa lingkungan itu penting? Lingkungan itu penting dalam satu kalimat, satu tarik nafas. Jadi lingkungan itu mempengaruhi segala aspek kehidupan. Apakah butuh penjelasan? Jadi penjelasannya, aspek kehidupan itu melingkupi misal mata pencaharian. Jadi kalau lingkungan kita kondisinya dalam baik, otomatis akan mempengaruhi beberapa sektor, terutama dalam mata pencaharian. Dan itu tentu mempengaruhi ekonomi dan ekologi. Selain itu lingkungan tuh, kalau misalnya lingkungan tak bersih, yang berdampak atau yang menerima manfaatnya itu kita juga kan Kak. Nah makanya aku bilang lingkungan tuh mempengaruhi beberapa aspek. Jadi boleh mulai dari kita sendiri, mulai dari sekarang untuk memulai kebiasaan baik meskipun kecil. Gitu. Wow, shout out to Miss Nunu. Keren banget kata-kata terakhirnya. Berarti dampaknya bukan cuma terhadap Homo sapien. Homo sapien itu adalah kita. Dan juga kepada flora ya, flora dan fauna. Flora dan fauna ya. Ekosistem yang ada di tumbuhan dan juga hewan-hewan. Oke, dan kita sudah berbicara 33 menit. Jadi mungkin ini pembicaraan yang cukup singkat tapi bermakna kali ya, Miss Nunu. Amin. Jadi walaupun nanti agak ribut teman-teman dengar, tapi kami berusaha untuk semaksimal mungkin mengedit mungkin dengan suara yang sangat baik. Jadi teman-teman dengarnya bisa lancar, clear begitu. Oke, mungkin itu aja karena sudah 35 menit juga video ini dibuat. Jadi mungkin pembelajaran yang teman-teman terima dari Miss Nunu ini bisa membuka insight baru mungkin, atau berani lebih untuk berdampak terhadap lingkungannya. Jadi mungkin itu dari saya sebagai host podcast Murid yang Bahagia. Mungkin kalau ada salah kata mohon dimaafkan teman-teman semua. Saya juga sebagai seorang pelajar pastinya selalu membuat kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Oke, sebelum kita tutup ada kata-kata terakhir dari Miss Nunu yang mungkin ingin disampaikan atau ucapan-ucapan terhadap siapa gitu.
Kayak tadi itu penutup sih Kak. Cuma kalau misalnya ditanya lagi ada yang mau disampaikan, mungkin lebih ke bukan jargon sih, tapi mungkin kata-kata yang kayak pengingat supaya kita lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita konsumsi, terus terhadap apa yang kita kenakan, terhadap apa yang akan kita lakukan, karena itu akan kembali ke lingkungan dan lingkungan akan mencerminkan apa yang kita lakukan gitu. Keren banget. Oke. Mungkin itu dari kami. Saya host podcast Murid Bahagia Brian dan Nume. sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye bye.